Di episode sebelumnya, kita menyaksikan duka yang menghancurkan saat Dewi Sati mengorbankan dirinya dalam kobaran api Yakya di kerajaan Raja Daksa Prajapati. Sebuah tragedi yang memicu amarah Dewa Siwa. Dalam dukanya yang mendalam, lalu dia menarik diri ke dalam kesendirian dan keheningan mendalam. Namun, dari kehancuran itu lahirlah sebuah harapan. Sati terlahir kembali sebagai Dewi Parwati, putri dari Raja Himawan. Takdirnya adalah untuk menyatukan kembali jiwa yang terbagi. Meski orang tuanya berharap dia akan dilamar seorang pangeran, namun Parwati memilih jalannya sendiri, meninggalkan kerajaan, bertapa, mengikuti panggilan dalam hatinya yang terdalam. Sementara itu, kegelapan bangkit. Tarakasura, Raja Iblis yang tak terkalahkan, mulai menebar teror di seluruh 3 alam. Para dewa hanya punya satu pilihan, membangunkan Sang Mahadewa dengan panah cinta Kamadewa. Namun, takdir ternyata punya rencana lain. Di tengah keheningan abadi, sebuah panah melesat. Panah Kamadewa, sebuah busur dari sang dewa cinta yang pemberani, yang merupakan harapan terakhir. Panah itu menembus samadhi Dewa Siwa yang tak terjamah. Dan untuk pertama kalinya sejak duka itu, jiwanya yang membeku kini mulai bergetar. Namun mengusik samadhi Sang Mahadewa memiliki konsekuensi yang luar biasa. Mata ketiganya yang selama ini terpejam, kini terbuka, dipenuhi luapan kekuatan kosmik. Api suci yang tak terlukiskan melesat keluar. Kamadewa, sang dewa cinta, tak sempat bergeming. Tubuhnya terbakar hingga menjadi segenggam abu yang berterbangan dalam kehampaan. Di kejauhan ratapan Pilurati, istrinya membelah langit. Cinta yang ia genggam kini hanyalah segenggam debu. Tidak hanya Rati, bahkan para dewa terhanyak dengan tragedi yang terjadi. Namun pengorbanan itu tidak sia-sia. Di dalam keheningan tapanya, Dewa Siwa merasakan sesuatu yang berbeda. Kilatan dari panah cinta itu telah membuka hatinya, menciptakan celah di dalam duka yang begitu dalam. Sementara dunia berduka, Parwati terus melanjutkan pengabdiannya. Tubuhnya mulai kurus, rambutnya kusut, tetapi tekadnya tidak pernah padam. Ia tahu, satu-satunya jalannya adalah pengorbanan yang tak terbatas demi cinta sejati. Namun di tengah kesunyian itu, sebuah ujian besar datang. Seorang Brahmacari berwibawa muncul. Matanya memancarkan cahaya yang menusuk jiwa.
Dengan senyum sinis, Brahmacari itu berkata, "Mengapa seorang putri raja sepertimu memilih jalan yang keras demi Dewa Siwa? Ia adalah pengembara yang tak punya rumah, dilumuri abu kremasi, miskin, tidak punya apa-apa." Hati Parwati terasa sakit, namun ia tetap teguh. Ia tahu, Sang Mahadewa adalah penguasa dari segalanya, termasuk hatinya, dan cintanya takkan pernah berubah. Kata-kata terakhir Dewi Parwati adalah jawaban yang dibutuhkan. Brahmacari itu tiba-tiba berubah wujud. Di hadapannya muncullah Dewa Siwa yang agung memancarkan cahaya. Parwati tak kuasa menahan isak tangis kebahagiaan. Ia bersujud dan Dewa Siwa mengangkatnya, seolah mengangkat seluruh duka yang ia rasakan selama ini. "Pengabdianmu telah menembus tapaku," bisiknya. "Cintamu, wahai Parwati, kini telah menyatukan jiwaku yang terbagi." Di tengah kebahagiaan itu, alam semesta tersenyum. Pernikahan agung mereka pun diselenggarakan. Raja Himawan, ayah Parwati, dengan bangga mengatur upacara termegah. Kedatangan Dewa Siwa sebagai pengantin pria jauh dari kata biasa. Alih-alih kereta emas, ia tiba bersama rombongan para gana, pisaca, yaksa, dan makhluk menyeramkan lainnya. Segerombolan makhluk dengan penampilan aneh dan suara yang sangat gaduh. Raja Himawan terkejut dan para dewa lain diselimuti kebingungan. Namun, di tengah kekacauan itu, Dewa Siwa berdiri tenang, memancarkan kekuatan kosmik yang tak tertandingi. Di sampingnya, Dewi Parwati berdiri sebagai Shakti, energi feminin yang melengkapi kesadaran Siwa. Namun, jauh di sana, di singgasana yang terbuat dari kehancuran, Tarakasura masih berkuasa. Ia yakin takdir takkan terwujud, bahwa sang penyelamat takkan pernah terlahir. Ia tidak tahu, dari persatuan suci inilah, sebuah benih harapan baru telah ditaburkan.